Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Masa Sekolah. Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat selalu. Amin. Halo semuanya. Kalau kamu belum tahu tentang Anchor, dia tuh tempat paling gampang untuk bikin podcast. Nah, Anchor itu gratis. Terus dia ada tools gitu yang bisa ngerekam dan ngedit podcast langsung dari smartphone ataupun komputer kamu. Nanti Anchor bakal distribution podcast kamu ke Spotify. Dan yang terakhir, kamu juga bisa ngasilin duit dari podcast tanpa pendengar minimum. Semua yang kamu butuhin ada di Anchor. Download aplikasi Anchor secara gratis atau buka anchor.fm untuk memulai. Ya, kali ini gue mau bahas ataupun mau cerita tentang kapur melayang. Karena ini base ceritanya masih dari zaman gue SMP ya. Gue bakal jabarin dulu. Jadi SMP gue itu kelasnya variatif ya. Jadi ada kelas yang masih pakai papan tulis hitam atau blackboard yang pasangannya itu dengan kapur gitu ya. Dan ada juga whiteboard yang pasangannya juga dengan spidol gitu. Nah, kebetulan waktu itu untuk kelas 7 dan 8 gue masih menggunakan kelas yang pakai blackboard ya, ataupun kapur ya. Seperti yang teman tahu kalau misalkan papan tulis yang pakai kapur itu banyak jeleknya gitu ya. Jeleknya itu kayak gini, misalkan debu kapurnya itu kan suka terbang ya kalau ditepuk-tepukin gitu ya. Ya maksudnya sih nggak harus ditepukin juga gitu. Cuma kadang-kadang kan ampas kapur yang ditulis itu kan suka terbang gitu ya. Suka kehirup lah gitu. Jadi itulah kenapa sekarang banyak orang yang banyak sekolah ataupun ya tempat pendidikan ataupun lembaga pendidikan tuh mulai meninggalkan kapur gitu karena dirasa tidak sehat lah gitu ya. Makanya sekarang banyak yang pakai spidol gitu ataupun whiteboard gitu. Ya nggak zaman SMP sih, dari SD gue juga masih pakai papan tulis hitam ya, kapur ya gitu ya. Kalau nggak salah ya, apa ya gitu mereknya, gue lupa juga sih. Nah kadang-kadang kita nulis di papan tulis hitam itu atau blackboard itu kan kalau nggak ada penghapus atau hilang gitu kan, kita ngelapnya manual ya, ngapusnya pakai manual, pakai telapak tangan gitu. Nah sekarang kenapa judulnya kapur melayang? Biasanya kan kalau guru lagi nerangin itu kan kita tuh sebagai siswa tuh harus fokus ke papan tulis ya. Harus memperhatikan guru sedang menerangkan suatu materi atau pelajaran gitu ya. Nah kadang-kadang kan siswa ini kan bandel ya. Guru lagi nerangin pikirannya kemana-mana atau ngobrol atau ngusilin temen gitu ya. Ya kalau kagak ketahuan guru sih nggak apa-apa, tapi kalau ke gap guru mah orang yang lagi asing ngobrol itu kabur yang ada di tangan ibu guru kita itu atau bapak guru itu tiba-tiba melayang itu ke kepala kita ataupun ke meja kita. Artinya itu kode keras untuk peringatan lah gitu dari guru buat perhatiin pelajaran. Biasanya bu guru ataupun pak guru juga nggak akan ngomong banyak gitu pas ngelempar kapur, udah lempar gitu aja. Biasanya sih siswa bakal ngerti gitu maksudnya gimana gitu. Nah itu peringatan pertama ya biasanya. Kapur itu peringatan pertama loh teman-teman ya. Tahu nggak peringatan keduanya apa? Peringatan keduanya ini biasanya kalau di sekolah-sekolah negeri itu kita punya ini. Tahu nggak sih penggaris kayu yang gede itu? Biasanya dipakai bu guru atau pak guru buat
nggambar, biasa sih matematika gitu ya, bikin segitiga, pokoknya bikin pola-pola gitulah yang menggunakan penggaris kayu. Itu kan penggaris kayu lumayan panjang ya, ya, dan lumayan gede juga pada masa itu ya. Kadang-kadang penggaris kayu itu bisa jadi senjata buat guru tersebut, buat apa ya, apa namanya, buat memperingati atau ngasih tahu ke siswa yang perhatiannya lain selain dari papan tulis gitu. Biasanya dilempar atau gimana, ya tergantung gurunya juga gitu. Tapi biasa sih dilempar ke lantai sih ya. Dalam artian nggak kena siswanya gitu, cuma dilempar ke apa itu namanya, ke tempat duduknya lah gitu, nggak dilempar langsung ke kepalanya, enggak sih. Paling cuma kapur tadi sih, kalau kapur sih kayaknya bakal kena kepala atau nggak mejanya gitu. Tapi kalau penggaris enggak sih sejauh ini gue lihat. Nah, kalau kalau masih bandel juga gitu ya, peringatan ketiganya baru dia pakai ini, pakai penghapus papan tulis hitam, penghapus blackboard. Itu kan lumayan sakit ya kalau kena ya. Tapi kadang-kadang guru juga tahu mau ngelempar tuh pasti mikir-mikir dulu gitu. Paling dibanting ke lantai tuh gimana gitu dilempar. Nah, kadang-kadang siswa tuh kan udah dikasih tahu 3 kali masih juga nggak ngerti ya. Ini bagi yang bandel sih, nggak bisa nahan apa namanya, nggak bisa nahan eh nahan mulut atau gimana gitu, biar tetap fokus ke papan tulis gitu. Tapi itulah teman-temannya, ibu guru ataupun pak guru tuh pengen kita tuh serius memperhatikan suatu materi yang sedang diajarkan gitu. Terlepas siswanya ngerti atau nggak ngerti ya itu urusan belakang, yang penting itulah cara menghargai guru gitu yang lagi nerangin suatu materi. Ya kak, gue sendiri sih kadang-kadang suka teralihkan lah gitu ya. Kadang sama teman sendiri kan diusilin atau diajak ngobrol. Biasanya tuh ada satu topik yang kita lagi gak bisa kita tahan gitu buat ngobrol gitu. Nah, kadang-kadang kita curi waktu di sela-sela ibu guru nerangin gitu, ngobrolnya. Ya gitulah teman-temannya. Terus intinya sih gitu, kalau udah kena peringatan sekali ya udah kita harus ikut ataupun memperhatikan guru lagi nerangin materi gitu kan. Paling ditahan dulu obrolannya gitu, habis kelar kelas baru deh ngomong atau mau ngapain gitu kan. Ya kadang-kadang saat guru menerangkan tuh disitulah setan menggoda siswa ini untuk ya usil atau ngobrol atau gimana gitu. Ada aja gangguannya gitu. Gue rasa sih nggak cuma gue doang yang ngerasain. Kalau banyak ya siswa yang ngerasain juga, tapi kadang-kadang kita juga harus melawan gangguan tersebut gitu, mencoba untuk fokus terus gitu. Itu teman-temannya. Jadi kalau kapur udah melayang, kita harus juga harus apa namanya, alihkan lagi perhatian kita ke papan tulis gitu. Terlepas nanti mau ngerti dengan materi atau enggak ya itu urusan belakang. Yang penting kita coba untuk menghargai ibu atau bapak guru kita yang sedang memberikan materi, karena itu penting gitu ya. Kalau nggak penting ngapain diterangin gitu kan gitu. Jadi itulah cara kita respect sama bu guru atau pak guru kita di kelas gitu. Itu teman-teman ya. Oke, paling sekian dulu untuk podcast masa sekolah. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Sampai jumpa di podcast masa sekolah selanjutnya. Jangan lupa untuk follow podcast masa sekolah di Spotify, Facebook, Twitter, dan Instagram. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.